kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 25 September 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 31 sampai 35. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, bunga bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak parada sungguh, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggali di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita kembali berjumpa di renungan kita hari ini dengan bacaan suci yang diambil dari Injil Lukas tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya. Nah, di dalam perutusan ini kita mendengarkan tadi bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ke-12 murid ini. Tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa tongkat atau bekal, roti, dan bawa 2 potong baju. Pokoknya pakai baju yang ada di badan, tidak boleh bawa-bawa lagi. Terus misalkan ke kampung yang ingin dituju, lalu sampai di sana orang-orang di situ tidak mau terima, ya sudah, keluar saja dari kampung itu. Tetapi bukan keluar saja begitu. Terakhir Yesus mengatakan kepada mereka bahwa sebelum kamu meninggalkan kampung itu, kebaskanlah debunya dari kakimu. Wih, ini keras sekali pernyataan Yesus, perintah Yesus untuk mereka ini. Kebaskan debu dari kakimu sebagai tanda peringatan terhadap mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak sembarang memberi persyaratan kepada para muridnya ketika hendak mengadakan sebuah perutusan, hendak melakukan sebuah karya yang dia percayakan kepada mereka. Tentu ini ada maksudnya. Dari syarat-syarat tadi, tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa roti, baju, 2 helai cukup yang ada di badan, itu ada artinya bahwa ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Yesus, ini dalam hal ini bukan saja hanya untuk kaum terpilih, biarawan-biarawati, tidak. Ini untuk kita semua para pengikut Kristus. Ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi murid-muridnya, maka kita tinggalkan apa yang menjadi incaran dunia. Mengerti ya? Kita bisa paham apa arti kekayaan duniawi. Karena Yesus tidak mau itu. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika kita mau melayani, misalkan kita mau pergi melayani di kampung-kampung, di pedalaman di Indonesia, misalkan banyak sekali pedalamannya. Misalkan kita diutus ke sana. Sampai di sana, ini untuk para katekis ataupun kita para kaum religius, biarawan-biarawati, dan seluruh umat Kristiani. Ketika kita ingin menjadi saksi Kristus di pedalaman, lalu kalau kita terlalu tergantung dengan incaran duniawi, dengan kekayaan duniawi, maka kita ke sana kan, misalkan mobil mewah, mobil Lux itu tidak bisa lewat jalan ke pedalaman karena berlumpur lah, apa segala macam. Kalau kita masih terikat dengan hal-hal duniawi, maka otomatis kita pasti tidak mau. Apapun itu, pasti bersikeras tidak mau.
pokoknya tidak mau. Belum lagi sampai di pedalaman sana, jalan rusak, tidak ada lampu, makan tidak, kau di sana tidak ada Alfamart, tidak ada mall yang bertingkat-tingkat. Itu maka buat orang makin tidak mau lagi untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Itu contoh-contoh konkret, misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga Yesus ketika mengutus ke-12 muridnya dalam kisah Injil hari ini, dia melarang mereka untuk itu. Karena bagaimana mungkin kita mau mewartakan tentang kerajaan Allah, lalu kita masih terikat dengan hal-hal duniawi. Kan duniawi dan surgawi dia tidak bisa jalan seimbang, dia tidak bisa jalan bersamaan, tidak bisa. Kita tidak bisa mau pergi ke tempat, misalkan saya mau pulang ke NTT, mau pulang ke Kupang nih, terus pakai kapal. Kan saya kan hanya seorang diri, tidak mungkin kan saya naik 2 kapal, harus satu kapal supaya saya punya tujuan yang jelas, saya mau ke Kupang begitu. Nah sama Yesus, persyaratan ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya juga kan begitu. Tidak boleh bahwa ini supaya tujuan untuk mewartakan tentang kerajaan Allah itu tercapai. Jangan lagi terikat dengan ini, dengan itu. Saya mau ke pedalaman tapi jalannya rusak, di sana tidak ada lampu. Saya tidak mau sampai di sana kita gelap gulita, kita mau beli ini beli itu, tidak ada karena tidak ada supermarket. Belum lagi Yesus bilang tidak boleh bawa baju 2 potong, apalagi 3-4 potong. Kita kadang tuh bawa tuh tas ransel itu tuh mau 2-3, belum lagi dengan koper tuh mau 2-3 juga, tidak tahu isi apa saja di dalam itu. Dan itu kan secara tidak sadar kita sangat terikat dengan hal-hal duniawi. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus, kita umat Katolik di mana saja kita berada, kehadiran kita itu adalah menjadi saksi, menjadi tanda bahwa kerajaan Allah itu harus diwartakan. Apapun yang terjadi, kehadiran kita, sosok-sosok kita umat Kristiani harus senantiasa menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Maka sekiranya apa yang dilarang oleh Yesus pada hari ini, itu juga menjadi larangan pula untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kiranya itu bisa menjadi pegangan untuk kita juga bahwa saya ini kan pengikut Yesus, saya ini seorang umat Kristiani, maka saya tidak boleh terlalu terikat dengan hal-hal duniawi, mengejar kekayaan duniawi. Pokoknya saya harus punya mobil bermerek, saya harus punya rumah bertingkat, saya ada motor keluaran baru, saya harus punya. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu Yesus tidak mau itu terjadi. Cukuplah kita puas dengan apa yang kita miliki. Karena ketika kita masih berlomba-lomba untuk mengejar kekayaan duniawi, maka amanat Yesus untuk kita untuk menjadi perpanjangan tangannya di dunia yang nyata ini otomatis pasti tidak akan terlaksana. Maka mari kita memohon doa dari Tuhan dan juga bimbingan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kita, mengarahkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang duniawi yang sifatnya hanya sesaat, lalu sebentar akan mati, sebentar akan musnah dan hilang begitu saja. Tetapi mari kita memohon bimbingan dari Roh Kudus supaya kita senantiasa ada dalam rel Tuhan yang benar, mengejar harta surgawi demi kehidupan kebahagiaan kita kelak nanti. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon
kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati
hampa. Doa jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak